Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 1 penelitian sejarah. Nah, kali ini kita akan meneliti sebuah bangunan bersejarah di Cimahi. Nah, sebelumnya kita perkenalkan diri dulu nih. Aku Gaeda. Aku Salsa, aku Naila, aku Anissa. Halo guys, jadi sekarang aku lagi ada di sumur bor Belanda di pojok. Sumur ini tuh dibuat oleh Belanda pada masa kolonial. Ya, jadi guys, sumur bor Belanda ini pada zaman kolonial dipakai untuk mencari sumber air bersih. Penasaran gak sih gimana sejarah awal dari bangunan ini? Yuk kita cari tahu bersama. Jejak peninggalan kolonial Belanda di kota Cimahi sangatlah banyak. Tak heran sebab pada September 1896, kota mungil ini diresmikan garnisun militer yang merupakan pusat komando pengendalian pasukan dan mobilisasi pasukan tempur. Sebagai kota garnisun KNIL atau Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda, kala itu untuk menunjang suplai air ke dalam tangsi-tangsi. Di Cimahi didirikan beberapa titik sumur bor yang dilengkapi dengan bangunan unik. Salah satunya berada di Jalan Pojok Selatan, Kelurahan Setiamana, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Sumur bor ini ialah sebuah sumur tua dengan arsitektur Belanda. Warga setempat menamainya sumur bor yang terletak di daerah pojok. Bangunan mirip benteng bundar dengan ciri khas arsitektur Belanda. Dicat putih dan pintu masuk terbuat dari kayu jati. Nah, sejarah awalnya pihak Belanda yang tinggal di Cimahi merancang kebutuhan bagi para tentaranya serta warganya yang menghuni kawasan militer dan hunian sekitarnya. Pihak Belanda kemudian memikirkan perlu ada penyediaan air bersih. Oleh karena itu, mereka membangun beberapa titik sumur bor di kota Cimahi. Salah satunya ialah sumur bor pojok ini. Pada tahun 1916, ada dibuatlah sebuah sumur bor Belanda yang dibangun di kawasan pojok. Sekarang kawasan pojok dikenal sebagai Kampung Sumur Bor. Selain untuk ketersediaan air bersih di kawasan tersebut, sumur bor Belanda kawasan pojok ini juga berfungsi sebagai keperluan latihan tentara. Sumur ini menggunakan teknologi canggih pada zamannya. Terbukti bisa untuk mengairi warga sekitar hingga warga yang berada di batu jajar. Sumur bor tersebut pernah berfungsi dengan baik. Sumber air tersebut kerap dimanfaatkan warga hingga rela antre. Airnya tak pernah surut meski saat kemarau. Kami berkesempatan atau diizinkan untuk masuk ke dalam bangunan tersebut oleh Bapak Pengelola Sumur Bor Belanda. Berbanding terbalik 180 derajat, kini bangunan dari sumur bor tersebut menjadi sebuah tempat nongkrong ataupun tempat berkumpul warga sekitar. Dan terlihat hanya tersisa sebuah pipa-pipa yang masih berdiri kokoh di dalam bangunannya. Warga sekitar menceritakan bahwa sumur itu sudah tidak terpakai sejak tahun 2000-an karena kerusakan yang dialaminya. Dan sempat terbengkalai dan tidak terurus, kemudian oleh warga sekitar dijadikan sebagai tempat berkumpul ataupun nongkrong-nongkrong untuk warga sekitar. Warga sekitar berharap bahwa sumur itu bisa direvitalisasi lagi atau direnovasi kembali karena diyakini bahwa sumur air yang ada di bawah sumur tersebut masih ada karena Belanda itu diyakini memiliki keahlian dalam menentukan titik-titik air.
samping sebelah bawah bangunan Halo terdapat guys, sebuah hari ini plakat hari bertuliskan kedua. plus 8,00 TP. Hanya saja memang sudah tidak berfungsi lagi dan belum diketahui apa arti dibalik tulisan tersebut. Capcus. Di hari yang kedua ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang dari warga sekitar untuk mendapatkan informasi tentang sumur bor tersebut. Bapak namanya siapa? Bapak Ujang Suhendi, Desa pangkal di sini. asli penduduk sini RT 01 RW 07. Izin bertanya tentang sumur bor Belanda. Ya boleh. Kapan dan oleh siapa sumur bor Belanda di sini? Kalau menurut kabar konon katanya itu yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1916. Untuk keperluan apa saja sumur bor Belanda digunakan? Kalau menurut informasi cuma untuk pengairan dari ini ke Batu Jajar. Bagaimana kondisi fisik bangunan sumur bor? Kondisi sekarang mah tidak memungkinkan, perlu direnovasi. Kalau mau dibetulin. Makasih ya Bapak udah mau ditanya-tanya. Ya. Makasih udah ngeluangin waktunya. Ya. Semoga Bapak panjang umur ya. Amin. Sehat selalu, Pak. Bukan Neng, cita-citanya tercapai. Jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih ya Bapak ya. Sekian vlog dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.